Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman dari Alzi Bandung atas kepercayaan yang sudah diberikan nih. Pada pagi hari ini saya diminta untuk membawakan topik tentang bahwa September adalah bulan Alzheimer nih. Tema atau topik besar di tahun ini adalah mari kita mengenal Alzheimer dan bagaimana sih cara kita untuk mendeteksi secara dini Alzheimer itu atau demensia itu kita kenali cepat-cepat. Kita langsung mulai saja. Ini adalah rangkaian webinar awam Alzi Bandung. Di tahun ini kita akan mengadakan webinar satu rangkaian besar nih, mulai dari hari ini dengan deteksi dini gejala demensia, kemudian minggu depan kita bagaimana cara pencegahannya, minggu depannya lagi tentang faktor resikonya, kemudian diselip tanggal 21 itu ada Hari Alzheimer Sedunia. Di Hari Alzheimer Sedunia mungkin ada tips-tips bagaimana cara jangan lupa kita ada satu rangkaian supaya bisa lebih mengenal demensia lebih dekat, seperti apa, bagaimana cara mencegahnya. Dimulai dengan hari ini yang mau kita ketahui untuk pada hari ini ada beberapa poin penting. Mengapa sih kita perlu waspada demensia? Apa itu demensia? Apa demensia itu sama dengan Alzheimer? Apa saja faktor resikonya? Gejalanya bagaimana? Kemudian bisa nggak sih disembuhkan? Bisa nggak dicegah? Mari kita mulai. Pertama, mengapa kita harus waspada demensia? Kalau kita lihat di sini, 2 dari 3 orang, kalau kita tanya di jalan nih, dari ada 3 orang, kita tanya 2, apa sih Alzheimer, apa sih demensia? Hanya 1 orang biasanya yang paham, 2 orang tuh biasanya tidak paham sebetulnya demensia itu apa. Bukan cuma di Indonesia, tapi sampai di luar negeri semua akan begitu. Mereka sangka demensia itu pikun, udah tua, biasanya begitu jawabannya. Kemudian dari statistik mengatakan bahwa saat ini ada 131,5 miliar juta orang yang akan hidup dengan demensia pada 2050. Sekarang kita di 2021. Nanti 2050 akan meningkat jumlahnya menjadi sangat banyak dan 68% itu ada di negara berpenghasilan sedang rendah. Termasuk Indonesia. Indonesia berada di sini. 60%-nya itu ada di Asia dan Indonesia termasuk. Kenapa bisa begitu banyak? Ternyata dalam setiap 3 detik ada 1 orang di dunia yang mengalami demensia. Sekarang kita hitung aja. 1, 2, 3. Lah, udah ada 1 orang lagi tuh terkena demensia di dunia. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap sesuatu yang biasa. Demensia itu suatu penyakit yang kita harus tahu, kita harus cegah. Apakah pikun itu faktor usia ya? Kalau kita udah tua, semua orang pasti bakal pikun tuh. Kayaknya kalau kemarin saya dapat pasien umur 80 tahun, kata keluarganya, ya biasa dok, udah tua, namanya juga orang tua ya, lupa-lupa mah ya wajar. Wajarkah kalau orang tua mengalami kepikunan karena sudah tua? Sebetulnya tidak. Ada orang tua yang sudah umur 80 tetap bisa aktif, tetap daya ingatnya baik. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang wajar. Jadi sebetulnya apa sih itu demensia? Demensia itu kalau di bahasa Indonesia kita sebut pikun. Demensia itu kita definisikan sebagai penurunan dari yang sebelumnya baik
Dalam kemampuan, ada beberapa hal yang kita nilai kalau orang kita anggap demensia. Yang pertama, bahasa, memori atau daya ingat, visuospasial. Visuospasial itu kemampuan pengenalan ruang maksudnya, emosi. Fungsi eksekutif itu contohnya dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian semua penurunan fungsi itu biasanya lebih dari satu ya, minimal ada dua tuh yang mengalami penurunan. Semua penurunan tersebut boleh dibilang cukup berat sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa demensia itu sama dengan Alzheimer? Semua orang biasanya tanya, kalau dibilang Alzheimer sama demensia itu sama nggak sih? Kalau kita pakai ini adalah gambar yang selalu dibawa kemana-mana. Karena menurut saya ini betul-betul cantik sekali. Bayangkanlah bahwa di sini ada satu buah payung besar yang bisa menaungi beberapa poin-poin kecil di bawahnya. Demensia itu payung besarnya, pikun itu payung besarnya. Dia adalah suatu istilah yang menerangkan berbagai macam gejala yang tadi disebut sebelumnya, ada penurunan dari beberapa fungsi yang mengganggu hidup sehari-hari. Tapi ternyata demensia itu macamnya banyak. Demensia itu tidak cuma Alzheimer. Alzheimer itu adalah bagian dari demensia. Alzheimer memang termasuk demensia yang paling banyak, kira-kira ada 50-75% orang yang demensia itu ternyata Alzheimer. Tapi selain Alzheimer, demensia kalau kita bilang orangnya pikun, orangnya demensia itu belum tentu pasti Alzheimer. Ada juga demensia vaskular nih 20-30%. Biasanya pada yang katakanlah habis stroke. Kemudian ada demensia Lewy body. Demensia Lewy body itu pada orang-orang yang contoh Parkinson. Kemudian ada demensia frontotemporal. Memang persentasenya lebih kecil lagi, tapi ada sebetulnya. Ini adalah beberapa contoh demensia yang sering kita temukan pada hidup sehari-hari. Jadi kalau dibilang demensia, apakah sama dengan Alzheimer? Antara ya dan tidak. Alzheimer adalah bagian dari demensia. Itu adalah yang paling tepatnya demikian. Siapa sih yang bisa terkena? Untuk usia yang biasanya Alzheimer itu terkena di usia yang lebih lanjut, usia tua. Usia di atas 60 tahun, demensia itu bisa, katakanlah ada orang datang umur 70, pikun nih, kemungkinannya apa demensianya? Biasanya secara statistik dari penelitian, 50% itu Alzheimer, orang-orang mengalami demensia. Tapi ada juga 30% kemungkinan demensia lain, atau 15-20% dia mengalami demensia vaskular. Untuk usia yang lebih muda, katakanlah ada orang datang umur 40 tahun, 50 tahun, kok sudah pikun, kemungkinannya masih lebih beragam. Tapi memang yang paling besar kemungkinan tetap Alzheimer. 30-40% dia bisa mengalami Alzheimer, itu penyebabnya kepikunannya sekitar 18-20% dia mengalami vaskular demensia, 12% itu frontotemporal, kemudian Parkinson 7%, ada demensia-demensia lainnya persentasenya mungkin lebih kecil. Contoh nih bagaimana sih cara kita membedakan secara mudah. Saya masukkan 4 buah demensia yang paling sering kita temukan. Ciri khasnya kalau orang Alzheimer gangguannya itu daya ingat jangka pendek. Jadi kalau dia baru makan, 1 jam kemudian ditanya, Pak makan apa? Dia udah lupa, karena jangka pendeknya yang terganggu. Tapi kalau ditanya, dulu SD sekolah di mana? Dia ingat. Jadi kadang-kadang keluarga bilang, enggak Bapak mah daya ingatnya baik, karena daya ingat masa lalunya baik. Tapi hati-hati, jangka pendeknya kurang bagus. Beda dengan yang kena vaskular. Dia lebih banyak terganggu di fungsi eksekutif. Kadang-kadang mungkin daya ingatnya nggak terlalu dominan terganggu, tapi dia sulit pengambilan keputusannya jelek. Disuruh ambil keputusan pendapat Bapak gimana nih untuk misalkan pernikahan anaknya atau apa. Terserah deh, saya ikut aja. Terus saja dia tidak bisa ambil keputusan secara bijaksana.
Kemudian demensia frontotemporal, biasanya ciri khasnya adalah ada gangguan bahasa. Dia jadi bicaranya kurang bagus, jadi nggak bisa ngomong. Bicaranya makin lama makin sedikit, makin kosakatanya makin berkurang, makin berkurang, lama-lama diem. Atau perilakunya menyimpang. Ada orang demensia yang jadi berubah perilakunya, jadi suka kayak mengutil, mencuri di supermarket misalkan. Padahal dulunya enggak. Bukan dia menjadi kriminal atau apa, tapi ini bagian dari demensianya. Atau pada demensia Parkinson atau Lewy body. Dia fungsi eksekutif juga yang terganggu, kemampuan pengambilan keputusan. Tapi ada salah satu ciri khas, dia seringkali muncul halusinasi. Bisa tiba-tiba dia makan buah dari awang-awang misalkan. Nah, kemudian onset itu perjalanan penyakit. Kalau Alzheimer itu dia perlahan-lahan, makin lama makin berat, makin berat, makin berat, makin berat, makin berat, tapi lambat memburuknya. Kalau vaskular biasanya mendadak. Orang akan tahu, kemarin baik-baik aja dok, hari ini pagi-pagi tiba-tiba bapak saya jadi nggak ingat apa-apa. Mendadak sekali. Frontotemporal dia juga onsetnya akan perjalanan penyakitnya perlahan-lahan, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Kalau yang Parkinson juga biasanya perlahan-lahan, tapi munculnya gejala gemeteran dulu, dia gemeter, 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 beberapa tahun kemudian baru mulai muncul gangguan daya ingat dan sebagainya. Progresivitasnya seperti tadi, makin berat, yang ini pun makin berat, ini pun makin berat. Ini ciri khasnya kalau yang stroke biasanya, kalau kita bisa cegah stroke-nya, dia tidak akan muncul-muncul lagi tuh, daya ingatnya nggak akan tambah berat. Kecuali kalau dia stroke berkali-kali, stroke lagi. Ibarat anak tangga, bayangkan, ini anak tangga, dia kena stroke, daya ingat turun. Dia stabil nih, terus dia malas makan obat, stroke lagi, daya ingat turun lagi. Terus begitu. Kemudian ciri khas yang lain, contoh pada orang yang Parkinson, dia gemeter-gemeter, ada tremornya. Pada yang stroke, katakanlah dia ada cadelnya, dia ada reroknya, dia ada lemas setengah badan. Itu adalah beberapa ciri-ciri yang menyertai. Ada juga demensia yang kita bilang reversible atau bisa pulih. Contoh kalau ada karena alkohol, itu kalau belum terlalu berat ya, alkohol pun kalau berat sekali kadang-kadang tidak bisa pulih lagi. Kemudian kita bilang istilah medisnya adalah normal pressure hydrocephalus. Jadi memang ada seperti penumpukan cairan otaknya yang kalau kita keluarkan dia akan membaik. Termasuk kalau pada orang infeksi otak atau tumor otak, kalau kita keluarkan tumornya atau apa, kadang-kadang si memorinya akan perbaikan. Termasuk pada orang gangguan metabolik, contoh natriumnya rendah sekali, gulanya rendah, atau terlalu tinggi. Kemudian depresi. Depresi juga termasuk salah satu penyebab demensia yang bisa pulih. Jadi kalau dideteksi dengan cepat, kita bisa kembalikan kondisi daya ingatnya. Ada demensia lain, contoh ini yang jarang nih, Creutzfeldt-Jakob. Jarang sekali, kita jarang dapat juga, tapi dia bahaya nih, dia memburuk sangat cepat, hitungan 1 minggu, 2 minggu, orangnya bisa sampai koma. Kita sebut juga penyakit sapi gila. Zaman dulu beberapa 10-15 tahun yang lalu pernah ditemukan. Huntington's disease, orangnya sama, gerak-gerak, nari-nari, joget-joget begitu, tapi daya ingatnya terganggu. Bisa juga pada orang HIV, AIDS demensia kompleks, katakan demikian. Banyak yang sekarang usia muda, umur 20, sudah mulai ada gangguan daya ingat, ternyata ada HIV-nya. Kesian sekali, padahal usianya harusnya masih produktif. Sekarang yang paling sering kita temukan ada dua besar nih istilahnya. Pertama Alzheimer. Yang Alzheimer itu kita lihat di sini, ini gambaran otak normal. Kalau ini yang Alzheimer, lihat kalau di Alzheimer itu ada penumpukan plak-plak amiloid di otak. Lalu kemudian ini sel-sel sarafnya, kalau yang normal bersih begini, ini kok bentuknya kotor sekali, banyak istilah medisnya neurofibrillary tangles. Ini menyebabkan penyebaran informasi dari satu tempat ke tempat lain tidak bagus. Sel-sel otaknya banyak yang mati, otaknya jadi menciut. Kemudian kalau stroke itu ada dua. Stroke ada pecah pembuluh darah nih,
pecah pembuluh darah di otaknya sehingga jaringan otaknya ada yang mati. Atau misalkan dia di sini bisa ischemic stroke atau stroke infark atau stroke penyumbatan. Lihat pembuluh darah harusnya lega begini nih rongganya, tapi ini ada yang menyumbat, ada plak-plak di pembuluh darah. Akibatnya ini sel darah mau lewat, nyumbat nggak bisa. Kedua hal tersebut menimbulkan kerusakan di otak sehingga nantinya otaknya jadi tidak bisa berfungsi dengan baik dan muncullah pikun atau demensia. Nah, sekarang apa saja faktor resikonya? Faktor resiko itu kita bisa bedakan menjadi dua, yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Yang nggak bisa antara lain satu, genetik. Apa sih maksudnya genetik? Contoh begini, dulu nenek saya, ibu saya, atau orang tua saya mengalami pikun. Pikunnya di usia katakanlah 70 tahun. Kalau di usia 70 tahun, maka resiko saya mengalami demensia ada katakanlah di usia mungkin 50 atau 60 tahun. Jadi kalau orang tua kita mengalami demensia, maka resiko kita mengalami demensia tetap ada. Kemudian, faktor usia. Semakin umur kita bertambah, maka resiko kita mengalami demensia cukup besar. Sekarang, kalau jenis kelamin, biasanya secara statistik perempuan lebih mudah mengalami Alzheimer itu dibandingkan laki-laki. Contohnya demikian. Kan kita nggak mungkin ganti jenis, bisa sih sekarang ganti jenis kelamin ya. Cuma ya secara kodrat biasanya memang yang perempuan lebih sering mengalami demensia. Sekarang, apa yang bisa dimodifikasi? Yang bisa dimodifikasi itu beberapa faktor yang bisa kita obati. Contoh, darah tinggi, diabetes, hiperkolesterol misalkan, atau obesitas. Itu semua faktor-faktor yang bisa memperberat terjadinya demensia, tapi bisa kita obati. Kalau kita kontrol dengan baik, mudah-mudahan bisa mencegah. Kita masuk ke diagnosis atau bagian dari deteksi dini ya. Sekarang bagaimana sih cara kita mendiagnosis? Yang pertama adalah gejala dan tanda. Kemudian kita bisa lakukan tes memori, lalu yang berikut imaging otak dan laboratorium. Gejala dan tanda nanti kita bahas. Kemudian ini contoh imaging otak nih, ada gambar-gambar yang di bawah. Kita lihat, ini contoh gambaran MRI pasien yang mengalami demensia Alzheimer. Lihat di sebelah kiri otaknya kelihatannya padat. Makin ke kanan, makin berat stadium Alzheimer, otaknya kelihatannya kok jadi kayak kopong kosong nih otaknya. Ternyata memang kalau orang yang makin pikun Alzheimer, otaknya jadi menciut. Makanya memang kalau dilihat otaknya jadi kecil. Ya. Sekarang kita mulai bagaimana nih gejala dan tanda demensia. Untuk melakukan deteksi dini, kita harus tahu 10 gejala dan tanda. Apa saja sih? Ini yang selalu digaung-gaungkan oleh Alzi, yang mudah diingat. Coba Bapak Ibu sambil diingat-ingat. Yang pertama, gangguan daya ingat. Biasanya dia suka nanya berkali-kali hal yang sama terus-menerus. Hari ini hari apa ya? Minggu. Nanti tiba-tiba 1 jam kemudian, hari ini hari apa ya? Minggu. Nanti setengah jam lagi nanya lagi, hari ini hari apa ya? Minggu. Kan ibu tuh udah nanya dari tadi. Jadi orang di rumahnya kadang-kadang kesel karena nanya lagi, itu lagi. Atau kalau yang udah sepuh biasanya suka hobinya cerita zaman dulu, zaman perjuangan dulu. Eyang tuh sekolah susah, hidup susah. Nanti nggak lama setengah jam lagi cerita lagi itu lagi. Sampai cucu-cucunya bosen dengernya. Iya tadi Eyang udah cerita. Terus aja begitu. Sulit fokus, dia susah mengerjakan hal yang sehari-hari dia kerjakan. Biasanya masak tuh jago banget ibu. Tapi sekarang masak kok jadi lama. Atau misalkan masakannya kok jadi keasinan semua. Ternyata udah dikasih garam, dikasih lagi.
masukin garam, masukin lagi. Karena dia lupa udah masukin garam sebelumnya. Atau misalkan bunyi telepon yang diangkat remote TV. Ya, bisa saja jadi hal-hal sehari-hari dia ngaco mengerjakannya. Sulit melakukan kegiatan yang familiar. Padahal ibu rumah tangga dari dulu bertahun-tahun bikin pembukuan aman-aman aja. Sekarang bikin pembukuan kok nggak matching-matching. Kok tekor terus nih, pemasukan pengeluaran amburadul, nggak pas-pas misalkan. Bisa setengah jam seharian jeput kok nggak kelar-kelar ini pembukuan bulanan misalkan. Disorientasi. Dia bingung. Disorientasi bisa ada dua. Ada yang disorientasi tempat, ada yang disorientasi waktu. Dia bingung, kita sekarang ada di mana. Kemudian, padahal itu lagi di rumah sendiri. Ayo pulang yuk. Ibu ini kan ada di rumah. Ternyata dia ingatnya rumah dia pada saat kecil. Rumah masa kecil zaman dulu, waktu masih ada di kampung yang dia ingat. Sekarang rumahnya sudah pindah ke kota, dia minta pulang. Padahal itu rumah sendiri. Pulang yuk. Jadi keluarga bingung mau dibawa pulang kemana, orang nggak punya rumah lagi. Kemudian disorientasi waktu, pagi, siang, sore, malam sudah kebalik. Tengah malam jam 12 pakai jas mau pergi ke kantor misalkan. Padahal kantornya tutup, nggak buka. Sulit memahami visual spasial. Dibawa makan, katakanlah ke restoran. Tempat makannya adanya stick. Ada sendok, ada garpu. Kalau makan stick kita biasa nggak pakai sendok ya, kita pakainya katakanlah pakai garpu sama pakai pisau, tapi tetap nyarinya sendok. Mana sendoknya, karena dia nggak bisa bedain ini sendok, garpu, pisau, udah bingung. Kadang-kadang orang yang terganggu visual spasial juga seringkali tidak bisa melihat, bukan tidak bisa melihat, tidak bisa mengenali pantulan wajah sendiri di cermin. Contoh begini, orangnya sudah tua, pikun, kalau ngelihat cermin dia ngomong sendiri. Diajak ngobrol si cermin. Apa kabar Bu? Sehat? Iya. Iya saya sehat. Keluarga langsung ketakutan. Wah gila si ibu kesambet, ini mah ada yang nempelin. Padahal ternyata wajahnya dia mirip dengan wajah ibunya di zaman dulu. Sehingga pada saat dia melihat pantulan wajah sendiri di cermin, dia sangka itu ibunya. Diajaklah ngobrol. Dia seperti bercakap-cakap dengan ibunya sendiri. Kadang-kadang bisa seperti demikian. Kemudian ini gangguan komunikasi. Dia susah mengungkapkan apa yang ada di pikirannya karena katakanlah mau sebut jam tangan yang kesebut jam dinding. Orang-orang di rumah bingung. Atau kemarin ada teman yang cerita, aduh ibu saya itu sampai saya bingung, dia tuh mau bilang apa. Itu loh buah yang merah itu loh. Buah yang merah besar yang ada sisiknya. Buah naga, ya itu. Jadi susah dia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Kemudian yang ketujuh, kadang-kadang orang yang pikun itu menaruh barang tidak pada tempatnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia sering hilang barang. Biasanya yang hilang tuh bukan benda-benda yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil. Yang uang, perhiasan, kadang-kadang malah benda-benda nggak penting ya, kunci atau misalkan apa. Hilang terus, hilang berkali-kali. Kemana ya hilangnya? Kemana hilangnya? Seringkali yang jadi sasaran tertuduh adalah orang-orang di rumah, orang-orang di dekat. Mungkin keluarga, mungkin mantu. Jadi kadang-kadang si ibu mertua tinggal sama anak sama mantu. Mantu saya nih kayaknya curi anting emas saya. Padahal dia lupa taruh. Taruh di laci sebelah kanan, sekali waktu dia taruh di laci kiri. Seingat dia di laci kanan terus dia buka, nggak ada. Ini mantu saya maling. Langsung ribut antara mertua dan menantu, padahal bukan sebetulnya. Kemudian salah membuat keputusan. Seringkali orang yang sudah demensia dia tidak bisa membuat keputusan secara bijaksana. Misalkan kayak contoh nih di gambar, dia belanja ke tukang sayur. Berapa Pak? 2.000. Lalu dia keluarkan uang 20.000. Udah aja masuk si ibunya nggak balik lagi. Si tukang sayur, terima kasih ya Neng, ini rezeki pandemi. Ada Neng yang baik hati kasih saya biaya 2.000 dibayar 20.000. Padahal
Nanti begitu di dalam si ibu, uang saya hilang 20.000 kemana ya? Ternyata dia salah bayar, nggak minta pulangan. Ini termasuk salah membuat keputusan yang sering terjadi pada orang demensia. Kemudian yang 9, dia menarik diri dari pergaulan. Mungkin ini tadi 9 dan 10 sudah dibahas sebelumnya oleh Dr. Ade. Ini bagian dari perubahan perilaku dan kepribadian. Menarik diri dari pergaulan, dia jadi apatis, tidak mau aktif, biasanya suka ikut arisan, biasanya suka ikut pertemuan. Memang sekarang karena pandemi ya, kadang-kadang kita jadi susah nih mendeteksi yang begini, karena memang udah nggak ada lagi kegiatan-kegiatan banyak seperti zaman dulu. Tapi sekarang banyak kegiatan berubah jadi online. Misalkan ada arisan online, ada pertemuan keluarga online, atau ada pengajian online. Biasa dulu ibu aktif nih, sekarang nggak mau ikut. Jadi memang ada banyak hal yang bikin dia nggak mau. Kemudian bisa juga dia jadi berubah perilaku. Bisa marah tiba-tiba, atau bisa tiba-tiba maki-maki, misalkan nangis terseduh-seduh, tegugur angin, nangis, bisa juga begitu. Nah, kalau ditemukan gejala-gejala di atas, 10 gejala tersebut, segera hubungi dokter Anda. Kita bisa lakukan tes memori nih, untuk mengecek sejauh mana penurunan memori, seberat apa sih gangguan memori yang sudah dialami oleh si keluarga kita tersebut. Kalau saya tahu biasanya yang ikut acara ALS itu suka banyak dari Bandung dan sekitarnya, ada dari kota lain. Harus cari di mana di daerah Anda bisa dilakukan tes memori. Kalau di Bandung, katakanlah di tempat saya di Rumah Sakit Immanuel, bisa kita lakukan tes memori. Bisa juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin, katakan di Advent, di Boromeus, itu pun bisa dikerjakan. Jadi ada beberapa rumah sakit di Bandung yang memang sudah menyediakan fasilitas tes memori. Kemudian bisa dilanjutkan jika memang diperlukan imaging dan laboratorium. Tidak lupa juga kita bisa kontak support group di kota masing-masing nih untuk katakanlah konsultasi, bukan konsultasi tentang penyakit, tapi kadang-kadang orang kewalahan, gimana ya saya frustasi nih dengar keluarga saya ngomong itu lagi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau misalkan aduh ibu saya kabur terus nih gimana ya. Ini support group mungkin bisa menjadi bantuan buat kita. Kalau di Bandung kita ada ALZI Bandung. Kita punya Instagram @alzibandung. Jika siapa yang memerlukan silakan diikuti, boleh tanya-tanya, boleh DM, ada adminnya, silakan. Kemudian tips dan info-info seputar demensia juga biasanya ada, pelatihan caregiver juga ada. Bagaimana nih kalau saya dari kota lain? Kalau bingung di kota saya ada nggak ya support group seperti ini? Bisa mungkin nanti hubungi Alzheimer Indonesia. Memang pusatnya di Jakarta, tapi dia punya cabang di mana-mana. Bisa tanya, ada nggak sih di daerah saya? Supaya kita bisa diarahkan ke cabang terdekat di daerah masing-masing. Siapa saja nih yang perlu tes memori? Biasanya orang yang mengalami 10 tanda dan gejala demensia yang tadi disebut. Harus semuanya enggak? Ya enggak, kalau semuanya itu biasanya gejalanya udah berat. Kalaupun gejalanya baru ada 1, 2, apa 3, sudah boleh loh sebetulnya kita lakukan tes memori. Namanya kita tujuannya deteksi dini. Beberapa gejala muncul, kita sebaiknya cek, ada nggak sih sebetulnya saya demensia apa bukan. Orang yang mengalami pikun mendadak, tadi saya sudah bilang, kalau pikun mendadak hati-hati, bisa saja kita kena stroke. Jadi hati-hati. Kemudian usia muda, tapi kok pikun? Ya, jadi memang Alzheimer biasanya atau demensia pada usia rata-rata 60 ke atas, tapi ini kok umur 30, 40 kok udah mulai lupa-lupa. Cek deh, jangan dianggap enteng. Usia di atas 50 tahun, siapapun yang merasa kok saya kayaknya memorinya udah mulai turun, boleh diperiksa. Ada riwayat keluarga demensia dulunya, bapak ibu saya dulu pikun nih. Saya boleh nggak dicek? Boleh banget. Kemudian ada riwayat punya stroke lah, punya darah tinggi, diabetes, pernah trauma kepala, ada tumor, infeksi otak. Jadi ada faktor resiko.
Boleh kita cek. Kapan pertanyaannya? Kalau kita merasa kita sudah mulai, aduh kayaknya daya ingat saya udah nggak sebagus dulu nih sekarang, umur saya udah 50-60 tahun, kayaknya kalau waktu dulu saya kok bisa ingatnya cepet nih, sekarang kok kayaknya ingatan saya mulai kurang bagus. Nah, itulah saatnya kita melakukan pemeriksaan. Kalau ada laporan dari keluarga atau pengasuh, misalkan sekarang kita di pandemi, kita jarang ketemu nih sama bapak ibu kita beda kota. Di sana cuma tinggal sama caregiver, tinggal sama katakanlah asisten rumah tangga. Tapi asistennya terlapor, Pak, Bu, kok Eyang tuh sekarang jadinya agak lupa-lupa ya kalau nanya diulang-ulang terus. Lah, hati-hati, jangan dianggap enteng. Walaupun kalau pas ngobrol sama kita, si Eyang nyambung-nyambung aja tuh waktu video call, waktu telepon. Tapi kita kan hanya video call, telepon hanya katakanlah beberapa kali sehari, beberapa kali seminggu. Beda dengan si asisten rumah tangga yang 24 jam nemenin. Dia mungkin lebih ngeh bahwa ada perubahan nih dari daya ingatnya. Kemudian kalau pikunnya berat, makin lama makin berat. Entah makin lama makin beratnya dalam kurun waktu bulan, tahun, atau yang dalam hitungan minggu. Ada yang cepat tuh makin berat. Hati-hati. Kemudian ada yang pikun mendadak seperti tadi. Ayo dicek. Pikun usia muda juga. Banyak yang ternyata, oh ada infeksi otak, oh ada tumor otak. Kemudian dicurigai memiliki gangguan memori dan perilaku oleh dokter saat diperiksa, walau keluhan memori tidak ada. Kadang-kadang ada orang tua dibawa berobat oleh anaknya, keluhannya mah yang lain, keluhannya teh misalkan sakit pinggang. Tapi pas ditanya teh si orang ngomongnya itu lagi, jelasinnya itu lagi si dokter ngomong. Ini udah ada mulai ada pikunnya ya? Biasanya keluarga, enggak ada, saya berobat cuma buat sakit pinggang. Padahal dokternya menyarankan itu salah satunya untuk diperiksa nih memorinya. Karena dokternya sudah mendeteksi, walaupun keluhannya bukan memori. Kemudian untuk orang-orang yang beresiko tinggi, contohnya ada riwayat keluarga atau faktor risikonya ada. Ya. Kenapa sih tadi kita perlu lakukan deteksi dini? Karena tadi ada demensia yang reversible, bisa pulih. Ada demensia yang disertai kondisi yang membahayakan nyawa. Tadi kita sudah bahas ada demensia yang bisa karena tumor otak, infeksi otak, katakanlah demikian. Kemudian kalau segera dideteksi, bisa diberikan penanganan, baik non-farmakologis atau bukan obat, melalui terapi-terapi konseling, perubahan perilaku, latihan-latihan otak misalkan, atau terapi farmakologis, terapi dengan obat-obatan. Ada beberapa obat untuk demensia yang sudah masuk ke Indonesia, antara lain donepezil, memantin, rivastigmin, tapi ada juga obat yang memang baru grace nih tahun 2021, baru mulai digaung-gaungkan. Aducanumab di Indonesia sepertinya belum dipakai, tapi mudah-mudahan saja nanti bisa segera masuk. Kemudian kita cepat-cepat bisa mengatasi masalah sosial yang berpotensi muncul. Kenapa? Karena kalau sudah stadium lanjut, baru diobati, baru ketahuan, biasanya orangnya udah kabur-kaburan. Udah buka baju, lari ke jalan, misalkan. Kalau sudah begitu kan lebih repot keluarganya nih. Kalau kita bisa deteksi dini dari awal, diketahui, diatasi, mudah-mudahan masalah sosial seperti demikian bisa dicegah. Apakah ada terapi untuk demensia? Ada demensia yang reversible. Mungkin dia bisa membaik. Contoh yang tadi, kalau kita disebabkan karena gulanya rendah, natrium rendah, mungkin bisa kita atasi kalau dikoreksi. Tapi memang sampai saat ini untuk Alzheimer belum ada obat untuk menyembuhkan. Hanya ada obat untuk memperlambat progresivitas atau memberatnya penyakit. Tujuan pengobatan, jadi buat apa dok kalau nggak ada obatnya mah? Hanya supaya kita bisa mempertahankan kemandirian atau kemampuan dari si orang dengan demensia atau kita sering sebut ODD untuk melakukan aktivitas harian lebih lama. Coba lihat, saya di sini ada satu buah grafik. Ini adalah perjalanan alamiah penyakit Alzheimer. Yang mana perjalanan alamiah ini yang grafiknya warna merah. Dia terus terang karena penyakitnya progresif, lambat,
makin lama dia kondisi pasien memang akan makin menurun. Dari segi daya ingat dan sebagainya. Pada saat di titik terendah begini yang paling bawah, biasanya orangnya udah nggak bisa apa-apa. Dia sudah terbaring di ranjang, makan minum sudah harus dibantu, kadang harus pakai selang makan, pakai sonde, BAB, BAK semua oleh keluarga. Gerak pun semua dibantu. Istilah kita sudah bedridden, sudah tidak bisa bangun dari ranjang. Nah, tapi kalau kita berikan, kita pengennya mah semua adanya di garis yang paling atas. Terapinya yang menyembuhkan, kuratif. Tapi saat ini belum ada yang kuratif. Kita baru ada yang di arah biru. Biru itu yang tadi obat-obat untuk memperlambat progresivitas. Ya, jadi kalau kita berikan terapi-terapi memperlambat progresivitas, mudah-mudahan penurunan sampai ke titik yang paling rendah begini tuh bisa dicegah dan dijaga agak lama. Harusnya katakanlah dalam jangka waktu 5 tahun dia udah turun sampai bawah begini, ini mungkin bisa diperpanjang, mungkin 10 tahun, 15, 20 tahun dia baru sampai titik paling rendah. Jadi selama dia di titik biru, dia masih bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, masih bisa aktivitas secara mandiri. Mudah-mudahan demikian. Bagaimana nih pencegahannya? Bisa nggak kita mengurangi resiko demensia? Pertama, kita harus jaga kesehatan jantung, aktif secara fisik. Walaupun pandemi nih tidak mengurangi kesempatan kita untuk olahraga, katakanlah bisa di rumah, bisa di sekeliling rumah, jalan kaki di sekeliling rumah sekitar kompleks, asalkan protokol kesehatannya tetap dijaga. Diet yang sehat, lakukan kegiatan-kegiatan yang merangsang fungsi otak, lalu aktif secara sosial. Artinya jangan diam saja, tapi kita tetap harus ngobrol dengan keluarga, dengan teman, dengan sanak saudara. Kemudian ada beberapa kebiasaan yang cukup sehat untuk mengurangi risiko demensia, antara lain alkohol kurangi, rokok stop, jaga berat badan ideal, seperti tadi ini sama, makanannya harus sehat, olahraga secara teratur. Kelima hal tersebut diharapkan dapat menurunkan demensia 60%. Ya, ini adalah hasil studi selama 35 tahun. Termasuk bonusnya adalah kita menurunkan resiko diabetes, sakit jantung, dan stroke 70%. Lumayan, sekali tepuk beberapa pulau kena, pak, lumayan. Jadi lakukan beberapa pencegahan ini. Nanti untuk pencegahan mungkin akan dibahas di webinar-webinar Awam Alzi yang berikut ya, di minggu-minggu yang akan datang. Kesimpulan dari saya, deteksi dini itu penting sekali. Ingat tadi ada 10 tanda dan gejala demensia. Supaya kalau kita langsung ketemu, keluarga kita kayaknya udah mulai deh, tetangga kita kayaknya udah mulai deh muncul gejala-gejala kayak tadi, sok bawa ke dokter, kita mungkin tes memori, kita cek ini itu, lalu kita bisa lakukan terapi sejak awal. Kalau kita mau mencegah demensia sejak dini, faktor risiko tadi yang bisa dimodifikasi harus dikoreksi. Makan obat darah tinggi yang teratur, jangan di stop-stop sendiri. Obat gula yang teratur, jangan stop-stop sendiri. Itu ya. Kemudian diet sehat, aktivitas yang membantu fungsi otak, itu juga jangan dilupakan. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa kita ada acara-acara lagi di minggu-minggu yang akan datang, yang tanggal 12, 19, 21, dan 26. Jangan sampai kelupaan.